Perkenalkan, saya adalah Julia Ananda Putri dengan NIM A40125300283. Saya dari kelas G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam, yaitu dengan membacakan kutub yang berjudul Fikih Ramadan Menjaga Kesempurnaan Ibadah. Langsung saja kita masuk pada kutubnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW. Langsung kepada sahabat, keluarga, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa bukan sekedar menahan lapar dan juga menahan dahaga, melainkan ibadah yang memiliki aturan hukum yang jelas agar sah diterima di sisi Allah. Jadi, untuk memastikan puasa kita ini sudah berkualitas atau belum, ada 3 aspek hukum penting yang harus kita perhatikan. Jadi, yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu adalah rukun puasa, yaitu sebagai fondasi utama. Jadi, puasa kita itu tidak akan sah tanpa memenuhi 2 rukun utama. Jadi, yang pertama itu ada niat. Niat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar untuk puasa wajib, yang dimana berbunyi, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua yaitu imsak. Imsak ini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, syadik atau sebelum subuh, hingga terbenamnya matahari maghrib. Kemudian yang kedua itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi kan niat. Jadi yang kedua itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita itu harus sangat waspada terhadap hal-hal yang secara hukum fikih dapat menggugurkan atau membatalkan puasa kita. Nah, secara garis besar, puasa seseorang itu akan batal apabila ia memasukkan benda apapun ke dalam lubang tubuh yang terbuka secara sengaja, seperti mulut, hidung, atau telinga. Nah, selain itu, melakukan tindakan muntah dengan sengaja juga menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Kemudian ini itu untuk kaum wanita. Nah, kaum wanita itu keluarnya darah haid atau nifas secara otomatis yang menghentikan status puasanya pada hari tersebut. Dan yang terakhir itu ada hal yang bersifat prinsipil seperti hilang akal atau gila, serta murtad atau keluar dari agama Islam juga menjadi pembatal puasa yang harus kita pahami bersama agar ibadah kita tetap terjaga dan koridor pada syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga itu ada adab dan pembatal pahala. Nah, ini yang sering dilupakan. Baik tuh kalau secara hukum sah nggak sahnya puasa itu, mungkin puasa kita ini tetap sah jika kita itu tidak makan dan juga tidak minum. Namun secara hukum pahala puasa bisa menjadi sia-sia. Karena apa? Mengapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya terkecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mengapa demikian? Apa aja sih yang membatalkan puasa itu sehingga kita itu tidak mendapatkan pahala, melainkan kita itu cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi salah satunya itu adalah bergibah atau berkunjing.
berbohong, dan berkata kasar. Tetapi itu tidak membatalkan puasa secara fisik, tetapi hanya menghilangkan pahalanya saja. Dan secara hukum Islam kita sedang melakukan diet paksa tanpa nilai ibadah jika tidak menjaga lisan dan juga hati. Jadi berpuasa itu harus menjaga lisan dan juga menjaga. Sebagai penutup dan juga kesimpulan, marilah kita hiasi bulan Ramadan ini dengan ilmu. Ilmu tanpa ibadah akan sia-sia, dan ilmu tanpa amal adalah hampa. Jadi marilah kita pastikan niat kita ikhlas, jaga rukunnya, hindari pembatalnya, dan pelihara pahalanya dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah SWT menerima seluruh rangkaian ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.